Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ki Ageng Pandanaran. Saya Excel Abimanyu. Saya Salma Khairan. Saya Putri Nur Aziza. Saya Marica Dekra Maswara. Saya Devi Asgandani. Saya Sekarang Mujahidah. Dan kita akan melakukan observasi ke makam Ki Ageng Pandanaran. Sebelumnya kita akan melakukan berdoa bersama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Halo guys, jadi kita sekarang udah di makam Ki Ageng Pandanaran. Jadi ini kami sudah berada di dalam makam Ki Ageng Pandanaran. Ini adalah ayah Ki Ageng Pandanaran, yaitu Syekh Maulana Ibnu Abdussalam. Ini adalah makam Ki Ageng Pandanaran, dan di sebelah sana ada makam istri dari Ki Ageng Pandanaran. Untuk kegiatan pada hari ini lebih baik melakukan Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktunya dan menerima kita pada hari ini. Sebenarnya tujuan kita hari ini juga hampir sama dengan kakak-kakak semester 5 juga, melakukan observasi di Kiai Ageng Pandanaran dan mungkin melakukan tanya jawab juga, dan sama juga di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih semuanya. Ini kebetulan saya di sini pengurus Yayasan Ki Ageng Pandanaran. Nama saya Bu Ani yang mengurus masing-masing di sini untuk memberikan informasi sejarah kota Semarang dan sosoknya siapa dia. Kita tengok depan aja. Awal mulanya itu yang bernama Prabu Brawijaya V itu adalah Raja Demak. Nah, Raja Demak itu awal mulanya. Raja Demak itu dia seorang yang berkuasa di daerah Jawa Tengah, Jawa di sini, dan dia sosok yang sangat luar biasa. Setelah itu dia punya putra yang bernama Raden Patah Bintoro I, juga dimakamkan di Demak. Terus dia punya putra lagi yang bernama Pangeran Seberang Lor atau Sultan Syah Alam Akbar Bintoro II. Dan dia diutus sama Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam di wilayah selatan sini. Awal mulanya dia di sini sebagai seorang tokoh ulama untuk menyebarkan agama Islam. Atau nama Islamnya Maulana Ibnu Abdul Salam. Yang makamnya tadi sebelah kanan ya Mas. Nah, di situ sosok Pangeran Madiopandan dan putranya Ki Ageng Pandanaran dulu namanya Pangeran Madepandan. Agama Islam di daerah sini. Di sini dulu namanya Kepulauan Pulau Tilang. Nah, di Pulau Tilang ini dia menyebarkan agama Islam. Ternyata sampai ke tujuan di sini. Kenapa dia mengarah ke sini? Karena Simpang 5 dan sekitarnya masih berupa lautan. Ki Ageng Pandanaran sama Pangeran Madiopandan bertempat tinggal di sini. Di sini pertama kali untuk menyebarkan agama Islam. Siapa orang Semarang? Adik-adik kakak di sini? Semuanya? 1, 2, 3. Ya, di sini Mugas sama Berkuta. Itu dulu namanya Pulau Tilang. Nah, Pulau Tilang ini dari sini sampai puncak ya, tadi kan sampai Pasar Kembang. Itu namanya Pulau. Tapi di pinggirnya semua itu adalah lautan. Awal pekalnya itu begitu. Situsnya seperti itu. Nah, Sampokong tahu? Nah, itu bibir pantainya di situ. Nah, itu kan untuk lewat perdagangan VOC maupun negara-negara ya, untuk jual beli ya. Di situ, di sini sampai di Pulau Tilang ini, Ki Ageng Pandanaran serta ayahnya Maulana Ibnu Salam, ternyata di sini masih banyak penduduknya. Penduduknya banyak sekali, luar biasa. Dan memeluk agama Hindu dan Buddha. Makanya Kiai Sunan Kalijogo memberikan informasi dan memberikan wejangan untuk
mengenal agama Islam di sini. Karena sangat berat dia di sini karena rata-rata mereka penduduknya agama Hindu dan Buddha. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran maupun ayahnya Maulana Abdus Salam bertahan tetap menyebarkan dengan cara memukul gamelan. Dulu kan ada gamelan ya dulu ya, sama wayang ya. Kalau sekarang kan Swan Seven, dangdut gitu kan. Nah, kalau dulu kan gamelan. Orang dulu kan cuma keseniannya gamelan ya. Mereka diundang di sini sambil dia memberikan ceramah tentang sejarah Islam. Dan diajari bagaimana memeluk agama Islam dan sholat dan lain-lain. Ada yang pro senang, ada yang pro yang nggak suka. Akhirnya di sini ada pendeta yang namanya Ki Ageng Berkota merasa cemburu karena warga sekitarnya sebagian memeluk agama Islam. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran atau Made Pandan atau Ki Ageng Pandanaran sama aja ya. Nah itu dia mengadu kekuatan sama Ki Berkota untuk menguasai wilayah sini. Kalau memang yang menang Ki Ageng Pandanaran, mereka stay di sini. Kalau yang menang Ki Berkota, Ki Ageng Pandanaran keluar dari tempat ini. Akhirnya mereka mengadu kekuatan. Nah, disitulah kelebihan Ki Ageng Pandanaran. Setiap kali Ki Berkota untuk lari ke selatan, dikerja sama Ki Ageng Pandanaran, itu kan semua masih daratan lautan ya. Dipukulnya tempat lautan tersebut menjadi daratan. Seperti sekarang Simpang 5, Dubu Muda, Sampangan. Nah, disitulah akhirnya Ki Berkota merasa mengaku kalah karena kesaktiannya lebih besar pada Ki Ageng Pandanaran. Akhirnya Ki Berkota menjadi mu'alaf dan dia menikahkan anaknya yang nama Endang Sajanila ke Ki Ageng Pandanaran. Tahun itu. Nah, setelah mereka menikah, mereka punya putra yang namanya Pangeran Kesepuhan. Tinggalnya di Petembayan. Nah, Pangeran Kesepuhan punya putra namanya Enam. Pandanaran II atau Sunan Tembayat. Pernah tahu dan pernah mendengarkan Sunan Tembayat? Ada di YouTube-nya. Terus putra kedua namanya Pangeran Kanoman atau Pandanaran III atau Pangeran Mangkubumi. Pernah cerita wayang Pangeran Mangkubumi itu putra dari Ki Ageng Pandanaran. Dan dia dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta. Seperti kemarin yang meninggal Sultan siapa? Yang dari Surakarta. Itu satu tempat tapi beda. Nah, terus putrinya satu-satunya namanya Nyi Arang. Itu dimakamkan di belakang, nanti ada nisannya yang warna hijau. Jadi sudah tengok? Terus keempat, Pangeran Wedgale dimakamkan di Imogiri, juga jadi satu sama kakaknya. Pangeran Bojong itu dimakamkan di Berkota karena asal mulanya keluarga masih ada di sana silsilahnya. Yang keenam, Pangeran Sumedi itu dimakamkan di Tembayan. Nah, ini keluarga besar dari Ki Ageng Pandanaran. Kenapa dinamakan Kota Semarang? Nah, dari sini Ki Ageng Pandanaran atau Made Pandan sama istrinya Endang Sajanila, di sini kan sudah masyarakatnya sudah beragama Islam. Dan dia membuka lahan baru di Bubaan. Pernah dengar Bubaan? Bubaan itu kota lama. Yang tengah-tengahnya ada museumnya. Nah, ada kota jadul juga yang batik itu, ya kan? Terus ada Pasar Juhat, ada Masjid Kauman. Nah, di situ Ki Ageng Pandanaran, di situ dulu rawa-rawa ya. Dia sama masyarakat sekitar sana membuka lahan untuk bercocok tanam maupun berdagang. Nah, di situ terjadi transaksi, ada jual beli, ada berdagang, ada agama, ada sipilnya juga. Akhirnya dibentuk menjadi kabupaten pertama di Semarang. Yang disahkan sama Pangeran Seberang Lor atau Raja Seberang. Nah, kenapa dinamakan Kabupaten Semarang? Karena di sana terdapat pohon asam yang arang-arang, namanya Semarang. Di kabupaten pertama di Semarang adalah di sana tempatnya. Nah, disinilah situsnya untuk tempat tinggalnya Ki Ageng Pandanaran. Dan diresmikan setiap tanggal 2 Mei diperingati menjadi Kota Semarang. Begitu. Simpel kan? Gambarannya. Jadi nggak tahu ya asal usulnya ya, banyak di YouTube. Nggak lihat ya dulu ya. Nah, itu sejarah Kota Semarang. Awalnya seperti itu dan situsnya sudah sampai sekarang dikenal dan orang mencari. Oh,
sosok Ki Ageng Pandanaran di mana tempatnya mereka mudah dapatkannya. Begitu Mas-mas, Mbak-mbak, sejarah Kota Semarang dan sosok Ki Ageng Pandanaran. Sosok Ki Ageng Pandanaran dia seorang ulama yang diutus sama Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam di daerah sini. Kenapa dia dinamakan Ki Ageng Pandanaran? Karena senjata pamungkasnya adalah daun pandan. Itu satu. Kedua, sekitar di sini, kepulauan sini, itu ada beberapa pohon dan pohon pandan. Makanya dinamakan Pandanaran. Karena kesaktiannya itu berupa senjatanya maupun banyak sekitar di situ ada pohon pandan. Oke, paham? Ada yang ditanyakan lagi? Sosok Ki Ageng Pandanaran? Di sini tuh biasanya yang datang ke ziarah sini tuh selain mungkin mahasiswa, mungkin ada orang juga mengadakan sebuah observasi juga. Biasanya yang datang sini siapa ya Bu? Kalau boleh tahu. Dari anak bayi sampai orang tua. Rata-rata di sini mereka berdoa. Tujuannya untuk mendoakan Ki Ageng Pandanaran. Dari kalangan apa? Dari Islam sampai non-Islam, Hindu-Buddha juga. Dan mereka di sini datang berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan punya adat masing-masing. Dan bukan dari Semarang aja, sampai Malaysia, Singapura maupun Thailand. Ya, dari kami juga sudah cukup, sudah lengkap banget sih. Cukup aja sih Bu, karena mungkin dari penjelasannya dari Ibu juga udah cukup dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah selesai untuk observasi pada hari ini dan sudah juga mengunjungi yaitu Ki Ageng Pandanaran sendiri dengan penanggung jawab yayasannya yaitu Ibu Ani. Terima kasih.